Kasih doanya Ibu Gembala. Izinkan saya share screen ya. Oke. Oke, ya. Tema kita di bulan ini adalah maximize the potential of Christ in your life ya, di dalam kehidupan kita, memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ayat renungan kita akan terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebenarnya terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara. Cuman poin-poinnya nanti akan diambil dari 16 sampai 18 dan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15 akan dipakai untuk menerangkan poin-poin tersebut. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Hal yang pertama, kita bisa belajar dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui katanya dari sehari ke sehari. Agak aneh ya rasanya ya, bahwa di sini dikatakan tidak tawar hati gitu ya, tidak tawar hati meskipun manusia lahirnya semakin merosot. Ya, manusia lahir ini kalau kita tahu apa sih yang disebut dengan manusia lahir. Nah, sebelum kita lihat manusia lahir itu seperti apa, kita akan bacakan dulu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Ya, saya coba bacakan. Karena itu kami tidak putus asa, katanya ya. Tidak tawar hati itu disamakan dengan tidak putus asa, katanya. Biarpun secara jasmani kami semakin lemah, katanya gitu ya. Jadi manusia lahiriah atau secara jasmani semakin lemah, katanya. Tetapi secara rohani kami terus diperbaharui setiap hari, katanya gitu ya. Artinya kalau lihat bahwa secara jasmani itu semakin lemah atau secara lahiriah, manusia lahiriah semakin merosot, artinya apa yang menjadi keinginan dagingnya, tidak terpenuhi gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu apa sih yang menjadi keinginan daging gitu ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia, ya, melainkan dari dunia gitu. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, saya ambil dari yang terjemahan sederhana bahasa Indonesia yang versi pertama ya. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal dari badan kita. Keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan mata dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu tidak berasal dari Allah tetapi dari dunia ini. Artinya kalau Rasul Paulus berkata bahwa manusia lahiriahnya semakin merosot, artinya apa yang menjadi keinginan badan itu tidak terpenuhi atau semakin tidak jelas gitu ya, atau semakin nol, semakin lemah gitu ya. Keinginan untuk memiliki apa yang dilihat dengan mata, jadi segala yang indah-indah yang mata pengen miliki, termasuk perasaan sombong, perasaan ingin dihargai, perasaan ingin diakui, perasaan ingin dipandang, perasaan ingin dilihat, itu semua semakin merosot gitu ya. Tetapi dikatakan di sini manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari dan di sana dia tidak merasa tawar hati gitu ya. Jadi termasuk segala prestasi dia, segala nama baik dia gitu ya, itu semakin merosot dikatakan di sana gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 yang termasuk dalam perbuatan daging atau keinginan-keinginan daging atau keinginan lahiriah itu apa? Di sana dikatakan semakin jelas ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, jadi iri hati termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara ya, amarah juga termasuk di dalam keinginan daging, kepentingan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, pencideraan,
roh pemecah, ya, yang suka memecah belah gitu ya, yang suka di depan lain, di belakang berkata lain, di depan kelihatannya baik, di belakang kelihatannya berbeda gitu ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lihat di sini bahwa Rasul Paulus tidak tawar hati, ya, tidak tawar hati meskipun secara manusia lahiriah apa yang menjadi keinginan dagingnya, apa yang menjadi keinginan matanya, apa yang menjadi keangkuhan hidupnya justru semakin merosot, namun dia menyadari bahwa manusia batinnya senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Jadi hal pertama yang kita bisa belajar dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kita merasakan seperti Kristus merasakan, ya. Kita merasakan seperti Kristus merasakan, seperti perasaan Kristus yang juga diterapkan oleh perasaannya Rasul Paulus. Di sini kita melihat bahwa dia tidak tawar hati meskipun secara manusia lahiriah dia semakin merosot, tapi dia tahu bahwa manusia batinnya senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Dia merasakan seperti Kristus merasakan. Apa yang menjadi dasar kebahagiaannya bukanlah dari apa yang dia dapat atau tidak dapat di dunia ini. Yang menjadi dasar kebahagiaannya adalah kasih Kristus yang begitu besar. Kita lihat buktinya kalau dasar kebahagiaan Rasul Paulus bukanlah hal-hal dunia, melainkan kasih Kristus yang begitu besar. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Yang membuat Rasul Paulus gak gampang marah, gak gampang sedih ketika keinginannya tidak terpenuhi, gak gampang kecewa, gak gampang sakit hati, gak gampang kemudian menarik diri dari tugas pelayanannya, adalah karena dia menyadari penuh ada cinta Tuhan yang luar biasa. Dia menyadari penuh bahwa kalau dia bisa melayani Tuhan, itu semua semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa kalau dia boleh melayani Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dan hal itu merupakan privilege bagi dia, gitu ya. Dia menyadari penuh bahwa bukan karena kuat dan gagah dia, bukan karena hebat dia, bukan karena kebaikan dia, bukan karena segala yang ada pada dia, tapi semata-mata oleh karena kemurahan Allah. Dia menyadari dengan sungguh bahwa karena kemurahan dan kasih Tuhan sajalah yang membuat dia akhirnya bisa menerima pelayanan ini. Dia boleh melayani raja di atas segala raja. Dia menerima itu sebagai sebuah hak istimewa, dan itulah yang menguatkan hatinya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang mungkin dunia ini tawarkan, apa yang mungkin di dunia ini terlihat begitu enak, begitu menarik hati, begitu menyilaukan mata, begitu apa yang menggiurkan gitu ya. Dia nggak gampang tawar hati ketika dia tidak mendapatkan itu semua, karena dia tahu bahwa dia boleh melayani Tuhan itu semata-mata karena kemurahan Allah. Jadi hanya karena kemurahan Allah, cinta Tuhanlah yang bergelora di hati Paulus, yang membuat Paulus sadar untuk melayaninya, ya. Karena itu dia gak gampang dipengaruhi dengan keadaan. Dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi yang tidak mengenakkan gitu ya. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang secara dagingnya itu sangat menyiksa dan sangat menyakitkan gitu ya. Dia merasakan seperti Yesus merasakan, Bapak Ibu Saudara ya. Hal inilah yang cinta Tuhan inilah yang ketika saya renungkan ya, yang membuat seseorang ini menjadi tidak mudah pecah, tidak mudah tidak mudah retak gitu ya, atau unbreakable gitu ya, tidak mudah menjadi orang-orang yang rapuh, menjadi orang yang kena senggol sedikit tersinggung gitu ya, yang kena senggol sedikit lalu langsung mengambil
tindakan yang begitu drastis ya, misalnya berhenti dari pelayanan gitu ya. Tetapi dia memiliki sikap yang begitu kuat, dia memiliki sikap yang begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Bahkan keadaan Rasul Paulus itu bukan keadaan yang mungkin hanya sederhana, mungkin ya hanya dihina orang mungkin, bukan sampai di sana gitu ya. Tetapi dia benar-benar keadaan yang sangat-sangat menyiksa Bapak Ibu Saudara ya, menyiksa. Bahkan dia harus mengalami aniaya gitu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 13 dikatakan dalam segala hal kami ditindas. Bapak Ibu Saudara, ditindasnya bukan cuma 1, 2, 3 hal gitu ya, tetapi dikatakan di sana segala hal. Dalam segala hal ditindas. Jadi kalau kita ngerasa dalam pelayanan mungkin ada yang melukai, ada yang menyakiti, kalau itu hanya 1, 2 hal, jangan biarkan itu kita jadikan zoom dan kita terlalu besar-besarkan gitu ya. Rasul Paulus dia berkata dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau saya ngomongnya mungkin agak-agak tajam gitu ya, tetapi inilah yang saya alami beberapa hari ini, beberapa waktu ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan beberapa bulan ini ya, 2 bulan belakangan, saya sendiri merasakan Tuhan menegur gitu ya, Tuhan mengingatkan, Tuhan ingin setiap kita memiliki motivasi hati yang benar. Dalam segala hal kami ditindas. Jadi kalau saya melihat diri saya, kalau hanya dalam 1, 2, 3 hal gitu ya, ada orang yang mungkin nggak setuju dengan cara kita, ada orang yang mungkin bicara di belakang kita, ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, itu cuma 1, 2, 3 hal gitu, misalnya taruhlah 10 hal gitu ya, itu bukan segala hal, jadi jangan terlalu membesar-besarkan gitu ya, karena Rasul Paulus dikatakan di sana, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Nah, kenapa kita hanya karena satu hal, kita lalu merasa kita sudah terjepit gitu, dan kita sudah nggak punya pilihan lain, kita berpikir gitu ya, padahal Rasul Paulus enggak gitu, sekalipun dalam segala hal dia ditindas, namun dia tidak membiarkan dirinya terjepit gitu. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu tidak membuat dia kemudian lari dari pelayanan, tidak kemudian membuat dia kepahitan dengan keadaan gitu ya, enggak, dia enggak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, dia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, enggak kepahitan sama Tuhan Yesus gitu ya, enggak marah sama Tuhan Yesus, padahal dia membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya. Tetapi dia katakan apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, saya pikir ini orang luar biasa ya. Dia sungguh-sungguh merasakan cintanya Tuhan yang begitu dahsyat. Dia merasakan seperti Tuhan Yesus merasakan. Dia merasakan cinta yang bergelora di hatinya sehingga dia bisa memiliki perasaan yang berbeda dengan orang kebanyakan gitu ya. Jadi supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, bukan sekali 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Dan masalahnya bukan cuma sakit hati, bukan cuma dikecewakan gitu ya, tapi masalahnya terus-menerus diserahkan kepada maut. Ini benar-benar serius ya. Jadi masalahnya tuh nggak cuma masalah yang mungkin yang sederhana seperti yang saat ini mungkin kita alami gitu, tetapi bicara tentang hidup dan mati gitu. Karena Yesus ini diserahkan kepada maut karena Yesus, karena dia berbuat benar. Tapi dia bisa melihat, dia bisa merasakan apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, nggak kepahitan sama Tuhan Yesus, nggak kepahitan juga sama sesamanya. Dia melihat sesamanya dengan penuh cinta. Karena dia sudah terlebih dahulu mengalami cintanya Tuhan. Dia sudah mengalami cintanya Tuhan, apapun yang harus dia alami, apapun yang harus dia lalui, pencobaan sebesar apapun gitu ya, persoalan sebesar apapun, badai sebesar apapun, tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap melayani Tuhan dan untuk memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Kerinduan dia supaya jiwa-jiwa semakin banyak yang diselamatkan dan boleh dibawa kembali kepada Tuhan. Ya, itu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau di dalam tafsiran ya Bapak Ibu Saudara ya dikatakan bahwa Rasul Paulus ini sebenarnya mengambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-10 gitu ya, Mazmur 116 ayat yang ke-10. Dalam tafsiran dikatakan sebenarnya Rasul Paulus ini mencontoh teladan Daud yang berkata, sebenarnya terjemahannya itu adalah aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Jadi sebenarnya itu artinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana Rasul Paulus menyontoh teladannya Daud gitu ya. Demikian juga Rasul Paulus meninggalkan teladan bagi kita hari ini untuk kita contoh gitu ya. Untuk kita contoh. Karena kita percaya sekalipun kalau kita, saya rasa kita bukan sangat tertindas ya, mungkin kita tertindas, mungkin kita merasa ada posisi yang nggak enak, ada situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada hal-hal yang aduh harapan kita begini tapi ternyatanya begitu gitu ya, yang kita harapkan yang baik gitu ternyata disalah mengerti gitu ya, ternyata dikiranya yang lain, niat kita baik, nggak ada niat apa-apa, dikira kita kenapa-kenapa gitu ya. Nah jadi ya kalau kita bilang mungkin lah kita tertindas perasaan kita gitu ya, mungkin kita merasa nggak nyaman perasaan kita gitu ya, tapi marilah kita tetap seperti Rasul Paulus gitu ya, tetap percaya Bapak Ibu Saudara, tetap percaya dan tetaplah merasakan seperti Yesus merasakan. Biarkan perasaan kita dikuasai oleh cinta Tuhan ya, cinta Yesus kepada kita gitu ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di awal-awal New Life ada training Bapak Ibu Saudara, trainingnya itu evangelism explosion gitu ya. Nah, di training itu saya ingat salah satu kata-kata yang sampai hari ini masih sangat membekas gitu ya. Trainernya berkata, Bapak Ibu pokoknya pada saat kita mengkhotbahkan Injil, evangelism explosion itu tentang penginjilan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita menceritakan Injil kepada orang lain, jangan lupa untuk kita mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita sendiri. Mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh cintanya Tuhan. Hati kita Bapak Ibu Saudara mudah sekali, entah kenapa kalau perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang negatif gitu ya, begitu mudah menyita pikiran kita dan kayaknya pengen di zoom, pengen dibesar-besarkan, pengen seluruh dunia tahu gitu, kalau bisa update status gitu ya. Kalau hal-hal yang negatif pengen rasanya kita segera mempublikasikan itu dan biar khalayak ramai melihat gitu ya. Tapi biarkan kita menyadari Bapak Ibu Saudara ya, biarkan kita menyadari, jangan biarkan kita diseret dan dipikat oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup gitu ya. Saya perhatikan yang menjadi penyebab masalah dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan saya, ini 3 hal ini Bapak Ibu Saudara ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kalau udah mulai ada keinginan daging gitu ya, udah mulai pengennya yang enak-enak, pengennya males-malesan, nggak kepengen kerja keras, nggak kepengen ngapa-ngapain, nah itu keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Keinginan mata ngelihat yang indah-indah, pengennya beli, akhirnya jadi pemborosan gitu ya. Keangkuhan hidup, pengen diakuin, pengen dianggap berharga, pengen dianggap hebat, pengen dianggap yang seperti itu gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan masalah di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Akhirnya cinta kita, kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita jadi tawar. Kenapa? Karena fokus kita tanpa kita sadari kepada diri kita sendiri gitu. Keinginan daging itu berbicara tentang fokus pada diri sendiri gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita lihat di sini 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ada harta yang begitu luar biasa. Apa harta itu? Harta itu adalah Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita ya. Namun kita juga harus ingat dan kita harus sadari bahwa Kristus ada di dalam kita. Kristus adalah kekayaan yang sangat luar biasa, kekayaan terbesar yang langit dan bumi ini miliki gitu ya. Kekayaan besar yang
yang tidak ada tandingannya, kekayaan besar yang maha dahsyat, maha hebat, maha luar biasa gitu, nggak ada taranya, nggak ada saingannya, nggak ada bandingannya. Dia tinggal di dalam kita, namun kita juga harus ingat gitu ya, bahwa harta yang luar biasa ini tinggalnya masih di dalam bejana tanah liat gitu, masih ada tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita ini lemah gitu ya, tubuh kita ini lemah gitu. Nah, karena itu ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini lemah, jangan biarkan kita diseret dan pikat oleh keinginan daging, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Ketika kita menyadari cinta Tuhan, semakin kita merasakan cinta Tuhan yang luar biasa besar gitu ya, akan semakin membuat kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Semakin kita merasakan cinta Tuhan yang semakin luar biasa, semakin kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya ya, tanpa kasih sayang Tuhan gitu ya. Dan ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita akan mampu, Bapak Ibu Saudara, melalui bahkan masa-masa yang sangat sukar sekalipun gitu ya. Cinta yang bergelora memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan yang menakjubkan. Saya masih ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 20-an tahun lalu mungkin ya, atau lebih ya. Waktu ngapelin mantan saya di Batam, Cela. Jadi waktu itu saya ingat saya harus melalui perjalanan 12 jam Bapak Ibu Saudara ya, 12 jam nonstop dari Pekanbaru ke Batam, dan perjalanannya itu karena terbatas waktu gitu ya, karena terbatas waktu, bukan terbatas waktu, karena terbatas uang Bapak Ibu Saudara gitu ya, dan ya waktu juga terbatas karena liburnya cuma sebentar gitu, liburnya jarang-jarang, dan uangnya juga terbatas gitu ya karena masih kuliah gitu. Akhirnya harus memilih melalui jalan darat gitu ya. Jadi perjalanannya harus dari Pekanbaru ke Buton dulu, pelabuhan Buton, baru habis dari Buton harus naik kapal gitu ya, sampai ke Batam, dan kurang lebih total perjalanannya 10 sampai 12 jam gitu, tergantung kondisi perjalanan gitu. Nah, dari Pekanbaru ke Buton itu jalannya masih jalan tanah Bapak Ibu Saudara. Jadi masih geronjalan, masih berbukit-bukit gitu ya. Dan debunya itu di mana-mana. Debunya itu tebalnya luar biasa. Jadi kalau naik itu masih kinclong gitu ya, masih kinclong, masih bersih-bersinar gitu ya. Begitu keluar itu langsung mungkin ada 4 cm tebalnya debu semua gitu ya. Jadi kalau ditepok-tepok langsung bertebaran kemana-mana debunya gitu. Jadi warnanya tuh udah begitu sampai warnanya udah nggak seperti warna aslinya, tapi udah butek gitu loh Bapak Ibu. Jadi udah warna bule gitu. Warnanya tuh warna merah semuanya karena penuh dengan tanah dan penuh dengan debu yang warnanya merah gitu. Nah, jadi harus melalui jalan itu gitu. Kalau dipikir-pikir nyiksa diri gitu. Karena perjalanannya nggak cuma debunya itu aja, tapi nyakitin gitu karena bisnya itu kan bis nggak pakai AC ya, dan bisnya itu pernya udah agak-agak rongsok gitu, bis-bis tua gitu. Jadi kalau ngelewatin junglengan itu ya badan sakit semua gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, aduh, kalau nggak ada siapa-siapa yang mau ditemuin, males banget lah harus melalui itu semua gitu ya. Cuman berhubung ada yang dicari gitu ya, karena alasan cinta itu tadi ya, karena ada ehem-ehem yang nungguin di seberang sana, akhirnya dibela-belain Bapak Ibu Saudara ya. Perjalanan ibaratnya lembah pun akan kudaki gitu ya, gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi demi menemukan si pujaan hati gitu ya. Pujaan hatinya lagi nun jauh di sana nih. Ya, jadi kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa kok mau-mauan gitu ya kalau dipikir-pikir gitu. Kadang ada teman-teman gitu yang nanya, "Ih, kok mau sih gitu ngelewatin kayak gitu, kok mau?" gitu. Eh, kok nggak ini aja, apa maksudnya, naik pesawat kayak gitu, atau ya naik pesawat nggak ada duitnya gitu ya, sementara, mau nunggu, lama nanti harus nabung dulu dan lain-lain sebagainya demi mau ketemu gitu ya. Cinta itu bagaimana cinta itu bisa menggerakkan ya, bisa memampukan orang yang sebenarnya penakut, orang yang sebenarnya jijian mungkin gitu ya, harus, penuh debu badannya, orang yang sebenarnya, bersihan, nggak suka kotor-kotor misalnya gitulah ya. Tapi akhirnya jadi
harus melalui itu semua gitu ya, harus melalui itu semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena cinta itu tadi ya. Cinta yang bergelora memampukan kita melakukan perkara-perkara yang sebelumnya kita nggak pernah pikirkan gitu. Cinta yang bergelora memampukan kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita seringkali gitu ya. Nah, demikian pula halnya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita merasakan cintanya, kita tidak hanya mampu berespon dengan benar dalam keadaan susah Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan dalam keadaan susah tadi Rasul Paulus kita lihat bagaimana dia bisa tetap kuat dalam segala keadaan gitu ya. Dia ditindas, dia dia harus bahkan maut gitu ya, harus ngejar-ngejar dia. Dia tetap bisa kuat dalam keadaan susah, dalam badai yang menghadang gitu ya. Tapi juga orang-orang yang merasakan cintanya Tuhan, ketika hidupnya diberkati berlimpah-limpah gitu ya, dia juga akan tetap bisa berespon dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Dia akan tetap bisa eh, mengetahui bahwa ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Cinta Tuhan membuat dia mencintai sesamanya dengan lebih lagi gitu ya. Sehingga ketika dia dalam keadaan susah, dia tetap berespon dengan benar, dan ketika dia dalam keadaan senang atau ketika dia dalam keadaan berkelimpahan, ketika dia diberkati, juga dia tetap bisa berespon dengan benar gitu ya. Jadi tetap memuliakan nama Tuhan apapun kondisinya gitu ya. Apapun keadaannya, tetap menjadi rendah hati, menjadi pribadi yang tetap suka memberi, dan yang terutama memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan, gitu ya. Jadi ketika kita menyadari dan merasakan cinta Tuhan, merasakan seperti Tuhan Yesus merasakan, gitu ya, kita mengetahui bahwa ada harta yang begitu besar di dalam kehidupan kita, dan harta ini dalam bejana tanah liat sekalipun tubuh dan daging kita hilang lenyap gitu ya, tetapi tetap Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita gitu ya. Tuhanlah yang memampukan kita, Tuhanlah yang menolong kita dalam segala keadaan gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 29 ayat 20, Kejadian 29 ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya Bapak Ibu Saudara, gimana kekuatan cinta itu bisa membuat hal yang susah, 7 tahun ini kan nggak main-main ya. Dan udah gitu ini bukan akhir cerita lagi ya, habis itu dia dikerjain lagi gitu ya, kita tahu Bapak Ibu ceritanya selanjutnya gitu. Tetapi bagaimana Yakub bisa melihat 7 tahun kerja keras pun itu dianggap sebagai beberapa hari karena lope-lope ya. Jadi kekuatan cinta itu sungguh dahsyat ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita sama-sama bisa merasakan seperti Yesus merasakan, bahkan Yesus pun harus menanggung beban yang luar biasa gitu ya. Dia harus merelakan dirinya, memberikan dirinya mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita, menanggung hukuman yang tidak seharusnya dia tanggung gitu ya. Kenapa Yesus mau lakukan itu? Alasannya satu, alasannya karena cinta. Makanya kita penting untuk merasakan seperti Yesus merasakan gitu ya, karena Yesus juga dasarnya cinta dalam melakukan segala sesuatunya, dasarnya cinta gitu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah akan setiap kita Bapak Ibu Saudara ya, sehingga dikaruniakan Yesus, dikaruniakan, diberikan anaknya yang tunggal, Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak harus binasa, tapi kita bisa mengalami kehidupan yang kekal. Nah, mari hari ini gitu ya, kita sama-sama merasakan seperti yang Yesus rasakan gitu ya. Ketika kita bisa merasakan cinta ini, Bapak Ibu Saudara, cinta inilah yang akan menjadi pemersatu di dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Kemudian kita lihat di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, dikatakan, kita belajar poin yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Poin yang pertama tadi kita
merasakan seperti Yesus merasakan, gitu ya, yang sudah kita pelajari bersama. Hal yang kedua terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, gitu ya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara penderitaan ringan, padahal di ayat yang ke-8 sampai 13 gitu ya, dikatakan dalam segala hal kami ditindas, yang kita tadi sudah sama-sama baca gitu ya. Kami dianiaya gitu ya, kami dihempaskan katanya gitu ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami gitu ya. Kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus katanya gitu. Maut giat di dalam hidup kami gitu ya. Tapi dikatakan apa Bapak Ibu Saudara, yang takjubnya baru saja di beberapa ayat sebelumnya dikatakan begitu dahsyatnya penderitaan yang harus Paulus alami, tapi di ayat ini masih dalam satu dalam satu pasal gitu ya, dikatakan penderitaan ringan gitu. Kan ini agak aneh ya. Satu sisi kita lihat nggak main-main penderitaan yang harus dialami. Tapi kok dia bisa berkata sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal gitu ya. Agak aneh. Kenapa bisa seperti itu ya? Kita lihat dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan sebenarnya boleh dianggap ringan, katanya gitu. Tetapi kesusahan itu justru sedang menghasilkan kemuliaan surgawi yang kekal bagi kami. Kemuliaan yang tiada bandingnya, katanya. Maka dari itu semua penganiayaan dan penderitaan yang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi. Bapak Ibu Saudara, yuk katakan bersama-sama dengan saya, tidak perlu dipikirkan lagi. Amin. Tidak perlu dipikirkan lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sakit hati, ketika kita merasa ada penderitaan, ketika kita merasa ada masalah, ketika kita merasa ada persoalan, tidak perlu dipikirkan lagi, katanya gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya sementara ya, dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Nah, kenapa sih kok bisa seperti ini ya? Karena dia melihat seperti Kristus melihat. Dia melihat masalah bukan dari kacamata dia, Bapak Ibu Saudara, tapi dia melihat masalah dari kacamata Tuhan Yesus. Kita tahu ya, Tuhan Yesus orang mati dikatakan nggak mati, orang mati dikatakan tidur kan gitu ya. Badai sama Tuhan Yesus nggak merinding, nggak ketakutan gitu ya, nggak gentar, nggak kemudian jadi ngumpet masuk ke dalam kapal, tapi ketika dia lihat badai dihardik sama Tuhan Yesus kan gitu ya. Tuhan Yesus memakai otoritasnya gitu. Nah, ketika kita melihat masalah seperti Tuhan Yesus melihat, tidak membesar-besarkan masalah, kita tidak menarik orang lain untuk mengasihani diri kita gitu ya. Kita nggak kemudian minta perhatian orang saat kita dilukai gitu ya, atau kemudian kita mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, mencari siapa yang bisa dijadikan bahan gitu ya. Tetapi kita belajar melihat seperti Kristus melihat. Ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya, luar biasa banget ya. Kenapa sih Rasul Paulus bisa seperti ini gitu ya? Bisa melihat seperti Kristus melihat. Apa sih kuncinya gitu ya? Apa sih rahasianya gitu? Rasul Paulus kok bisa melihat masalah ini bukan menjadi hal yang begitu mengerikan gitu ya, tetapi dia melihat Kristus yang lebih besar daripada masalahnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Rupanya karena ini ya rahasianya. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Karena dia tahu bahwa bukan dirinya yang diberitakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara,
Rasul Paulus tahu ya bahwa bukan dirinya yang diberitakan. Ya, kalau kita masih ingat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28 yang menjadi tujuan hidup setiap anak-anak Tuhan, bahwa dialah yang kita beritakan, ya, Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kita beritakan. Yang menjadi fokus berita dalam hidup kita bukanlah diri kita, tapi yang menjadi fokus berita dalam kehidupan kita adalah Yesus. Dialah yang kita beritakan. Dan kita fokus pada tiap-tiap orang. Diapain tiap-tiap orang? Tiap-tiap orangnya dipimpin, diajar, dinasehati menuju kesempurnaan Kristus. Ingat, bukan diri kita yang kita beritakan, tetapi Yesus yang kita beritakan, gitu ya. Cara supaya kita bisa melihat dengan benar adalah dengan menyadari dan melihat bahwa Kristuslah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Yesuslah yang menjadi pusat berita, pusat kabar baik gitu ya, pusat dari segala kehidupan kita. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing gitu ya tentang pengalaman mungkin pada saat melayani gitu ya. Pada saat melayani kadang-kadang bisa jadi kita disalah mengerti gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi kita dianggap salah, dianggap kurang ini dan kurang itu gitu ya. Ini saya bukan bicara pelayanan di New Life gitu ya. Misalnya karena saya juga ada kebetulan pelayanan di tempat lain gitu. Nah, kadang-kadang ditegur gitu. Kadang-kadang dibilang, oh ini kurang pas misalnya gitu ya. Oh ini kurang begini, kurang begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang yang timbul dalam benak kita gitu ya, dalam benak saya nggak bilang kita gitu ya. Kadang yang timbul dalam benak saya adalah, udah datang jauh-jauh gitu ya, udah datang jauh-jauh, nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dibayar gitu, terus masih dikomplain gitu ya, masih disalahkan gitu ya, rasanya kayak nggak terima gitu ya, kayak nggak terima gitu. Tapi setelah saya renung-renungkan, Bapak Ibu Saudara ya, setelah beberapa saat saya renung-renungkan gitu, ini ada yang salah gitu, ada yang salah dengan pemahaman saya, ada yang salah dengan pengenalan saya dengan kebenaran firman gitu ya. Dan saya banyak bertobat Bapak Ibu Saudara, saya bermetanoia, terus terang saya bermetanoia gitu ya. Kalau saya berkata saya nggak dibayar, ada yang salah gitu ya, ada yang salah. Coba kita perhatikan gitu ya. Siapa bilang kita nggak dibayar? Bukankah 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, Bapak Ibu Saudara. Dan darah itu cukup untuk membayar segala sakit hati kita, segala sensi-sensian kita, segala nggak terimaan kita. Itu sudah cukup, lebih dari cukup gitu ya. Kenapa? Karena harga yang dibayar itu untuk menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, dari pikiran-pikiran kita yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara, yang kita warisi turun-temurun. Rasa pengen dihargai, rasa pengen diakui gitu ya, motivasi hati melayani Tuhan yang salah. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita bilang kita nggak dibayar, itu salah besar. Sudah ada yang membayar, dan yang kita dibayar dengan sesuatu yang kita nggak bisa gantikan dengan apapun gitu ya. Dan secara jujur, kalau Tuhan itu bisa pakai siapa saja gitu. Kalau Tuhan masih mau pakai saya, seharusnya saya bersyukur gitu ya. Seharusnya saya berterima kasih gitu ya. Seharusnya saya tersungkur gitu di hadiratnya. Bukankah saya menyadari itu seharusnya adalah hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya yang bukan siapa-siapa, bagi saya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, mau dipakai sama Tuhan gitu ya. Bukankah sikap hati saya seharusnya ketika ditegur, coba saya lihat gitu ya, apakah memang iya? Kalau memang salah, ya akui, ubah jadi lebih baik. Dan miliki hati yang selalu mau dibentuk, selalu mau dibimbing, selalu mau diarahkan gitu ya, dengan kebenaran firman. Di situ saya bertobat Bapak Ibu Saudara ya. Saya merasa Tuhan, saya sudah bersalah selama ini gitu ya. Banyak sekali hal yang membuat akhir-akhir ini Bapak Ibu bermetanoia gitu ya, bermetanoia, mengalami perubahan pola pikir.
ada cara pandang saya yang salah lagi yang lainnya ya. Tadi saya bilang nggak dibayar, itu salah besar gitu. Dan hal yang kedua, yang jadi pertanyaan gitu ya. Ketika saya masih tersinggung, ketika saya sakit hati, ketika saya marah, emang saya sedang melayani siapa sih? Emang saya sedang memberitakan siapa sih? Emangnya diri saya yang saya beritakan? Bukan. Saya tidak sedang menceritakan saya. Saya tidak sedang pelayanan yang dilakukan itu tidak sedang berbicara tentang diri ini gitu ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Rasul Paulus berkata, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani, sadar bahwa kita melayani Dia. Ketika kita melayani, Bapak Ibu Saudara, sadar bahwa itu bukan tentang kita, tapi Yesuslah yang kita ceritakan, Yesuslah yang kita beritakan, sekalipun kita tidak dihargai, sekalipun kita tidak diakui, sekalipun kita disalah mengerti, selama nama Yesus yang ditinggikan, selama nama Yesus yang diagungkan, selama nama Yesus yang dipermuliakan di atas segala-galanya, itulah yang menjadi tujuan kita. Itulah yang menjadi alasan kenapa kita ada di dunia ini dan bukan yang lain gitu ya. Biarlah kehidupan kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca dan dapat dinikmati oleh semua orang. Dan hidup kita membawa orang-orang menuju kesempurnaan Kristus, bukan membawa orang-orang untuk menjadi penggemar kita, bukan gitu ya. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita membawa orang-orang segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan, dan tidak ada yang lain. Walaupun kitanya enggak, kita ini udah, hidup yang kita hidupi bukan kita lagi lah gitu ya. Kita sudah mati bagi dosa, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kesalahan yang ketiga yang saya juga rasakan gitu ya, salah dalam pemahaman gitu ya. Ketika kita mungkin kadang waktu kita berpikir, ya udahlah karena saya sakit hati, udah saya nggak dibayar, udah saya nggak dibayar, saya disalah mengerti, tapi saya masih disuruh-suruh juga, udahlah mendingan saya nggak usah aja gitu ya, nggak usah saja ikut ambil bagian dalam pelayanan. Udah, saya hidup sendiri, bebas, merdeka gitu ya. Bebas, merdeka, nggak ada yang atur-atur gitu ya. Tapi sadarkah kita, ketika kita membiarkan itu terjadi, maka sebenarnya yang rugi bukan orang lain. Ingat bahwa Tuhan bisa pakai keledai untuk melayani Dia. Tuhan bisa pakai batu untuk menjadi keturunan Abraham. Bukankah kalau Tuhan mau pakai kita, sekali lagi itu adalah hak istimewa, itu adalah privilege ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita meningkatkan kapasitas kita, untuk memaksimalkan potensi Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melayani Tuhan, kita tidak mengasah ya segala karunia-karunia roh, potensi Kristus yang ada di dalam hidup kita, kalau kita nggak asah melalui pelayanan, akhirnya sayang Bapak Ibu Saudara akan menjadi sia-sia gitu ya, akan menjadi sia-sia dan tidak menjadi semakin tajam, akhirnya nggak maksimal gitu ya, tidak maksimal Bapak Ibu Saudara, sayang, jadi tidak mencapai potensi penuh gitu ya, tidak mencapai potensi yang seharusnya gitu. Yang rugi bukan orang, pada saat kita nggak mau ambil bagian, yang rugi bukan orang lain, yang rugi bukan Bapak Gembala, yang rugi bukan gereja, yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi diri kita sendiri sebenarnya gitu ya. Ketika kita berhenti melayani, bukan orang yang menegur kita yang dirugikan, tapi kita sendiri. Karena potensi Kristus yang ada di dalam kita akhirnya tidak dapat bertumbuh dengan maksimal. Sayang ya, sayang jadinya. 2 Korintus 4 ayat 14 sampai 15, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ya, dia mampu melihat sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi melihat jauh melampaui dari apa yang ada di dunia ini. Dia melihat sampai kepada kekekalan, kehidupan yang kekal gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita disakiti, ketika kita disalah mengerti, ketika kita mungkin merasa nggak enak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita mulai sadari bahwa itu semua hanya sementara saja sifatnya. Mari kita bersama-sama melihat jauh ke depan, melihat seperti Kristus melihat sampai pada kekekalan gitu ya, bukan hanya di dunia ini saja. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Kalau kita lihat ya bagaimana Yesus sendiri, dia nggak melihat hanya sebatas di dunia ini saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Yesus melihat juga jauh sampai kekekalan. Makanya ketika dia dihina, ketika dia disesah, ketika dia harus dimahkotai duri, ketika dia harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di dunia ini, dia diam Bapak Ibu Saudara ya. Dia dianiaya, Yesaya 53 ayat 7, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia tahu Bapak Ibu Saudara ya, bahwa dia ada bukan untuk kehendaknya dia gitu ya. Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Yesus sebenarnya kalau bisa meminta gitu ya, kalau bisa meminta, ambil cawan ini daripadanya gitu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yesus berkata apa? Bukan kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya. Matius 26 ayat 51 sampai 53 ya, ini kisah pada saat sebelum Yesus ditangkap Bapak Ibu Saudara ya. Di sana kita tahu bahwa waktu Yesus mau ditangkap, kemudian murid Yesus berusaha untuk membela dia gitu ya. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya cetak biru ya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kalau Yesus mau, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yesus bisa aja ya memanggil 12 pasukan. Nggak cuma 12 pasukan, lebih dari 12 pasukan. Dan kalau kita tahu ya dari versi The Amplified Bible mengatakan 12 pasukan itu terdiri dari sekitar 80.000 malaikat. Jadi jumlah ini sebenarnya lebih dari cukup untuk digunakan membinasakan seluruh umat manusia. Karena nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di 2 Samuel 24 ayat 15 sampai 17 itu satu malaikat aja udah bisa membunuh sekitar 70.000 sampai 185.000 orang dalam satu malam. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mau aja gitu ya. Kalau Tuhan Yesus mau aja, Tuhan Yesus itu bisa mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu dia dan membinasakan seluruh dunia ini. Tapi apa yang Yesus lakukan ya, Yesus melihat marilah kita bisa melihat seperti Yesus melihat. Apa yang Yesus lihat? Yesus melihat sampai kepada kekekalan. Yesus tidak melihat hanya sampai di dunia ini saja, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Yesus melihat jauh sampai kekekalan gitu, dan dia menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama juga menyadari bahwa kita ada di dunia ini bukan untuk mengikuti apa maunya kita, tetapi kita ada di dunia ini supaya kehendak Tuhan, supaya keinginan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Bukan untuk menggenapi keinginan kita sekali lagi, tetapi untuk menggenapi keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah 2 hal yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, merasakan seperti Yesus merasakan. Ya, yang Yesus rasakan adalah rasa yang penuh cinta, ya. Cinta yang membara, cinta yang bergelora, sehingga setiap tindakan, setiap hal yang dilakukan dasarnya adalah cinta, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua, melihat seperti Yesus melihat. Yesus melihat tidak hanya terbatas di dunia ini saja, tetapi yang Yesus lihat jauh melampaui sampai kepada kekekalan. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam terjemahan Sederhana Bahasa Indonesia dikatakan, jadi sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan tidaklah kami pikirkan, karena yang kelihatan sifatnya hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan tetap ada sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama saat ini adalah memperhatikan seperti Kristus memperhatikan. Apa yang Kristus perhatikan? Yang Kristus
perhatikan bukanlah apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena apa yang kelihatan itu bersifat sementara, sementara yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal gitu ya. Kalau dunia ini kita heboh gitu ya, yang dilihat adalah casing, yang dilihat adalah tampilan luarnya. Makanya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kelihatannya di atas mimbar begitu begitu luar biasa, begitu kudus, begitu kelihatannya sempurna gitu ya, tetapi ternyata kehidupan pribadinya itu bobrok gitu ya. Itu banyak Bapak Ibu Saudara, dan sedih gitu ya kita dengar. Dan hari ini yuk mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, saya sendiri merasakan Bapak Ibu ya, kita sedang dimurnikan Bapak Ibu Saudara. Yuk mari kita sama-sama belajar bersama, kita bergandengan tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ini saya juga banyak bertobat Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pola pikir lama, pola pikir yang salah gitu ya, yang dalam kebenaran firman ini kita dimurnikan, kita diluruskan kembali motivasi hati kita untuk melayani gitu ya. Dan Tuhan ingin supaya kita dimurnikan kembali, kita memiliki motivasi hati yang tulus Bapak Ibu Saudara, yang melayani Tuhan itu bukan hanya karena apa yang kelihatan di depan, tetapi lebih apa yang ada di dalam hati gitu ya. Jadi mungkin dunia hari ini begitu sibuk melihat tampilan luar, gaya keren, nama besar gitu ya, tapi itu semua hanya berbicara tentang permukaan gitu ya, kelihatan baik dari permukaannya. Tapi hari ini mari kita sama-sama untuk memiliki motivasi hati yang benar gitu ya. Tidak hanya dari permukaannya saja, tapi motivasi hatinya salah gitu ya, kita berbuat baik, rupanya ujung-ujungnya pengen cari pujian gitu ya, atau kita melayani ujung-ujungnya pengen cari pengakuan gitu ya, bukan seperti itu gitu, tetapi kita boleh benar-benar melakukan pelayanan, fokusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan gitu ya. Jadi memperhatikan yang tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Jadi ada kesamaan antara ada integritas gitu ya, antara yang di dalam dengan yang di luar ini sama. Jadi nggak cuma perhatikan casingnya aja dari luaran aja gitu ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 dalam firman Allah yang hidup dikatakan, karena saudara telah dipilih Allah yang memberi hidup baru itu, dan karena kasih dan perhatiannya yang mendalam pada saudara, maka saudara harus bersikap ramah, kasih, dan lemah lembut kepada orang lain. Berikutnya dikatakan, jangan hanya ingin memberi kesan yang baik kepada mereka. Jadi jangan cuma biar dilihat baik sama orang, jangan supaya dapat pengakuan gitulah ya. Tetapi bersedialah menanggung penderitaan dengan tenang dan sabar. Hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah, Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Terutama sekali, jadikanlah kasih sebagai penuntun hidup saudara. Sebab dengan demikian, seluruh jemaat akan bersatu dalam keselarasan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini keren banget ya kata-katanya ya. Usahakanlah agar kedamaian hati yang berasal dari Kristus selalu ada dalam hidup dan hati saudara. Karena inilah tanggung jawab dan hak saudara sebagai anggota tubuhnya, dan bersyukurlah senantiasa. Jadi rupanya kedamaian itu adalah hak kita, tetapi juga tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak cuma bisa nuntut gitu ya, dianya tuh yang harus berubah gitu ya, dianya yang harus berubah supaya bisa damai, dianya tuh yang harus lebih baik supaya bisa damai. Tapi Tuhan mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara ya, ini adalah tanggung jawab kita juga gitu. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita nggak bisa merubah apa yang di luar kendali kita. Namun ada yang di dalam kendali kita. Apa itu? Yang di dalam kendali kita adalah pola pikir kita, sikap kita, tingkah laku kita, tindakan kita, perkataan kita. Itu semua ada di dalam kendali kita. Karena itu ini adalah tanggung jawab kita gitu ya. Ini adalah tanggung jawab kita untuk bisa melihat sampai ke kedalaman hati. Yang paling penting kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara ya, motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan ya. Kadang orang cuma lihat casing, tampilan luar,
tapi dalam hatinya kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Nah, hari ini mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bersihkan gitu ya. Biarlah firman ini membersihkan hati nurani kita dari motivasi hati yang tersembunyi dan yang memalukan gitu ya. Dikatakan kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Jadi menyatakan kebenaran, Bapak Ibu Saudara, itu penting ya, nggak cuma menyenangkan hati orang, tapi penting kita menyatakan kebenaran ya. Jangan karena kita mau dapat pengakuan supaya kita nggak dimusuhin orang, akhirnya kita jadi kompromi sama dosa gitu ya. Kalau dosa ya dosa, dinyatakan kebenarannya. Meskipun resikonya orang bisa salah mengerti gitu ya, tapi nyatakanlah kebenaran itu gitu ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami. Nah, ini berat Bapak Ibu Saudara tanggung jawabnya ya. Tapi ini tanggung jawab setiap kita. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini luar biasa ya. Jadi menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi akan ada orang-orang yang memang tidak bisa menerima Injil, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menerima pengajaran yang disampaikan oleh kebenaran firman gitu ya. Tetapi ya udah gitu ya, karena memang Injil itu akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi jangan sampai kita terganggu, jangan sampai emosional kita terganggu karena orang-orang yang memang menolak Injil. Yang paling penting kita sampaikan Injil, kabar baik, berita firman, kebenaran itu disampaikan gitu ya. Masalah orang menerima dengan salah atau dengan benar itu urusan dia dan Tuhan. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran itu gitu ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu ya keinginan-keinginan daging itu tadi ya. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita lihat berikutnya, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita saat ini sedang dibersihkan dari motivasi hati yang tidak benar. Tuhan mau kita murni melayani Tuhan. Tuhan mau kita murni melayani siapapun tanpa pilih-pilih gitu ya, tidak peduli latar belakangnya apa, tidak peduli statusnya seperti apa, kita melayani dengan penuh kasih, dengan penuh cintanya Tuhan. Ya, Daniel 2 ayat 22, dialah yang menyikapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya, isi hati kita Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin orang bisa salah mengerti, orang bisa salah menilai, tapi percayalah Tuhan bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Markus 4 ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Yuk, sama motivasi hati ini, saudara, dan layan Tuhan, ada jahat dalam hidup kita, yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Hal yang pertama, marilah kita merasakan seperti Kristus merasakan, perasaan Kristus penuh dengan cinta, segala sesuatu yang Yesus lakukan digerakkan oleh cinta, jangan biarkan sakit hati, kepahitan, tawar hati menguasai kehidupan kita, tetapi biarlah cinta Kristus itu yang menguasai kehidupan kita sehingga kita boleh kuat dalam segala keadaan, baik keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan susah gitu ya, dalam keadaan yang penuh dengan persoalan. Kemudian kita bisa melihat seperti Kristus melihat. Kristus melihat bukan hanya terbatas kepada kehidupan yang sementara di dunia ini saja, tetapi Yesus melihat jauh melampaui sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi jangan biarkan peristiwa-peristiwa yang di dunia ini kemudian membuat kita menjadi gentar dalam melayani kita. Yang Kristus perhatikan bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu bersifat sementara, sementara yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, kita melakukannya dengan merasakan seperti Kristus dan memperhatikan sehingga segala pujian, segala hormat, segala kehinaan. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merasakan, melihat dan memperhatikan seperti Yesus merasakan, melihat dan memperhatikan. Dan saat-saat ini saya percaya
sampai bulan ini nanti dan seterusnya kita sedang dibersihkan oleh Tuhan, bukan berarti kita belum bersih oleh darah Kristus, keselamatan itu sudah pasti. Tapi pikiran-pikiran duniawi, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus dibersihkan dari hidup kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus berani jujur dengan diri kita sendiri. Misalnya kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Kapan saya dikatakan mengasihi Tuhan? Apakah dengan cara hidup seperti ini, saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan sebagainya. Misalkan aku melayani Tuhan, benarkah dengan cara seperti ini, Tuhan ingin hidupku melayaninya, sudah sesuai dengan kehendaknya, keluargaku, keuanganku, gitu ya. Apakah cara aku menggunakan keuanganku sudah mengasihi Tuhan? Apakah dengan cara ini saya benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Jadi mari kita bertumbuh semakin maksimal dalam Tuhan. Sekali lagi tidak ada unsur untuk menghakimi dan sebagainya. Tapi firman Tuhan sendiri mengajarkan pada kita untuk kita menguji diri kita sendiri. Coba kita lihat satu ayat saja. 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. Anda boleh tolong tampilkan 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kita nanti baca dalam terjemahan baru, lalu kita baca dalam terjemahan sederhana firman Allah yang hidup. Ya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-8. Ayat yang kelima, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Saya bacakan dulu dalam terjemahan baru 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi seharusnya kita menyadari Kristus dalam diri kita. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus di dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Jadi, saudara silakan renungkan masing-masing. Saya percaya kita mau terus bertumbuh dalam Kristus, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita. Jangan takut, kalau kita hidupnya sudah benar, mau diuji gimana pun, nggak akan ada masalah. Ya, bukan Tuhan yang menguji kita, kitanya yang cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak, gitu ya? Sehingga kita bisa selaras terus. Makanya ketika firman diberikan itu untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ketika kesalahan kita dinyatakan, kelakuan kita diperbaiki, maka hari demi hari kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keselamatan itu sudah pasti, tapi marilah kita bersama-sama mengerjakan keselamatan dan cara kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, di mana kami boleh disadarkan, diingatkan. Kami boleh merasakan seperti Kristus merasakan. Kami bukan merasakan hal-hal yang negatif, iri hati, kecewa, sakit hati, keangkuhan hidup, kesombongan, dan sebagainya. Tapi kami boleh merasakan perasaan Kristus, yaitu kasih Kristus dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam Tuhan kepada kesempurnaan Kristus. Kepada kesempurnaan Kristus. Kami boleh merasakan betul kasih Kristus dalam hidup kami. Dan kami boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ketika ada penderitaan datang, kami boleh merasakan seperti Kristus merasakan. Bukan kami menjadi baper, bukan kami menjadi egois, jadi sombong, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Tapi kami boleh mengasihi, mengampuni, dan sebagainya. Kami juga mau melihat masalah yang kami hadapi, itu seperti Kristus melihat. Kami mau melihat berkat yang berlimpah-limpah seperti Kristus melihat. Sehingga ketika kami mengalami masalah, ketika kami boleh diberkati berlimpah-limpah, tetap hati kami hanya terfokus pada Engkau.
Tetap hati kami hanya dipenuhi oleh perasaan cinta kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini Tuhan. Sehingga mau dalam keadaan berlimpah, kami tidak terseret oleh hawa nafsu kami. Dalam keadaan kekurangan, kami tidak menjadi mengasihani diri kami, menjadi egois berfokus pada diri kami. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini juga mau memperhatikan bukan hanya yang kelihatan, tapi secara khusus yang tidak kelihatan. Apa yang ada dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami menyadari kebenaran firman Kristus. Sehingga kalau ada kesalahan dalam hidup kami dinyatakan. Ada perbaikan hidup, ada perbaikan tingkah laku kami. Karena kami sadar kami butuh firman-Mu. Dan kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk kami boleh memahami firman Kristus. Biarlah kasih Kristus membawa kami terus dalam kehidupan bersama dan Tuhan. Kami hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kami tahu ketika kami disadarkan oleh firman-Mu, itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menyatakan kebenaran Kristus, sehingga kalau ada yang tidak benar dalam hidup kami, boleh dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati Budita yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan hikmat kuasa Tuhan menyertai kehidupan Budita. Kau pakai Budita untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan banyak orang yang dimerdekakan dari kehidupan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati berkat rohani, berkat jasmani bersama dengan Pak Bagus, keluarga Tuhan. Keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau pakai Pak Bagus untuk memimpin Budita Tuhan, mengarahkan, menjadi bapa rohani bagi Budita dan anak-anaknya Arthur, Tasya, dan Adriel Tuhan. Kau pakai Pak Bagus bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.